Tung, tung, sahur. Terakhir, jam menunjukkan jam 2:30 dini hari. Suasana di kampung kecil itu masih sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Angin dingin berhembus, menggoyangkan dedaunan di sepanjang jalan setapak. Di salah satu rumah, Raffi menatap jam dinding dengan gelisah. Ini adalah tahun pertama ia ikut membangunkan sahur bersama teman-temannya. Sejak kecil, ia selalu suka mendengar suara beduk keliling yang membangunkan warga. Tapi kali ini, ada sesuatu yang membuat hatinya tidak tenang. 3 hari lalu, ada seorang pria tua di kampung mereka yang meninggal mendadak. Konon, sebelum meninggal, ia berpesan, jangan pernah memukul beduk di jalan buntu, karena ada yang masih tidur di sana. Orang-orang menganggapnya hanya ocehan terakhir orang tua yang sudah renta. Tapi malam ini, Raffi terus mengingat kalimat itu. Tang, tang, tang. Suara beduk pertama dipukul, memecah keheningan malam. Mereka berjalan melewati gang-gang kecil, memukul beduk sambil meneriakkan sahur, sahur. Beberapa rumah mulai menyalakan lampu, tanda bahwa mereka sudah terbangun. Hingga mereka sampai di ujung jalan kampung. Di sana, ada jalan buntu yang sudah lama tidak dilewati orang. Dulu, ada sebuah rumah tua di sana. Tapi sekarang, hanya ada pohon besar yang berdiri angker. Sini aja, biar semua bangun, ujar Dani sambil mengangkat beduknya. Tapi, ini jalan buntu, kata Raffi. Suaranya sedikit bergetar. Ya, terus kenapa? Dani tertawa. Takut sama cerita orang tua itu? Sebelum Raffi bisa mencegah, Dani sudah mengangkat pemukulnya. Tang, tang, tang. Tiba-tiba, angin dingin berembus kencang. Lampu-lampu jalan yang tadinya redup, kini padam satu persatu. Lalu, terdengar suara. Bukan suara angin, bukan suara jangkrik, tapi suara beduk lain. Tang, tang, tang. Mereka saling berpandangan. Siapa yang mukul itu? Tanya Arman. Suaranya mulai gemetar. Dani mengangkat beduknya. Ini beduk satu-satunya. Tang, 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 tang. Suara itu makin keras, makin dekat, hingga akhirnya sesuatu muncul dari kegelapan. Seorang pria kurus tinggi dengan wajah tertutup kain putih. Tangannya membawa beduk tua yang terlihat busuk. Beduk itu terus berbunyi. Padahal pria itu tidak memukulnya. Tang, 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 tang. Dari balik kain putih yang menutupi wajahnya, terdengar bisikan. Aku masih ingin membangunkan sahur. Raffi merasakan sesuatu menghantam dadanya. Gelap, sunyi. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di rumahnya. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Apa yang terjadi? Ia langsung berlari ke rumah Dani dan Arman. Tapi saat ia mengetuk pintu, wajah ibu Dani terlihat pucat. Dani belum pulang sejak tadi malam. Jantung Raffi hampir berhenti. Ia pergi ke rumah Arman. Jawaban ibunya sama, mereka hilang. Hanya Raffi yang selamat. Setelah malam itu, malam berikutnya, Raffi tak bisa tidur. Ia terus mendengar suara itu, bukan hanya di luar rumah, tapi di dalam kepalanya. Tang, 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 tang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pria berkain putih itu muncul. Hingga suatu malam, ia nekat kembali ke jalan buntu itu, sendirian. Puriman, udara di sana lebih dingin dari biasanya. Pohon besar di ujung jalan terlihat lebih gelap, lebih menyeramkan. Tapi yang membuatnya membeku adalah ada 2 beduk tergeletak di sana. Beduk yang persis seperti yang dibawa Dani dan Arman, dengan bercak merah gelap di sisi kayunya. Raffi ingin berlari, tapi sesuatu menahannya. Sebuah suara lirih terdengar dari arah beduk itu. Raffi, suara itu, suara
Dani, bantu kami." Seketika, tubuh Raffi terasa berat. Dadanya sesak. Dari balik pohon, sosok pria berkain putih itu muncul lagi. Tapi kali ini, wajahnya terlihat. Matanya kosong, kulitnya pucat, tapi bibirnya melengkung membentuk senyuman. Senyuman yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Senyuman yang mengerikan. Ia mendekat. Dan sebelum semuanya menjadi gelap, Raffi mendengar suara terakhirnya. Sahur. Keesokan harinya, penduduk kampung kembali dikejutkan oleh kabar buruk. Seorang anak ditemukan pingsan di jalan buntu. Ketika ia sadar, matanya kosong, bibirnya bergerak, seakan ingin mengatakan sesuatu. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya satu suara. Teng, 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 teng.